Halo semua, selamat pagi, siang, dan malam. Saya Puspa Dewi Legawa, mahasiswa BINUS Online dengan NIM 27024703006. Kali ini saya akan membawakan materi edukasi terkait metrologi legal dan perannya dalam melindungi konsumen. Masih banyak orang yang masih tidak tahu menahu tentang ilmu meteorologi. Bahkan ada yang mengira meteorologi itu sama dengan meteorologi ataupun metalurgi. Nah, sekarang saatnya kita menambah insight tentang meteorologi yang ternyata tidak kita sadari ada di keseharian kita, di kehidupan kita sehari-hari. Terutama meteorologi legal yang dapat melindungi kita sebagai konsumen. Jadi, learning outcomes dari paparan ini diantaranya adalah yang pertama memahami tentang pengertian dari meteorologi, lalu menguraikan definisi, tujuan, dan dasar hukum meteorologi legal di Indonesia. Selanjutnya adalah mengidentifikasi peran meteorologi legal dan dalam melindungi konsumen dari praktik kecurangan dan memastikan keadilan transaksi. Lalu selanjutnya adalah mengetahui alat ukur apa aja yang perlu ditera atau tera ulang serta jangka waktu tera-tera ulangnya. Selanjutnya adalah memberikan contoh-contoh nyata penerapan metrologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menunjukkan kesadaran akan pentingnya memeriksa tanda terasa saat bertransaksi sebagai bentuk perlindungan diri sebagai konsumen. Nah, kita mulai dari awal terkait istilah metrologi. Jadi, metrologi sendiri adalah ilmu pengukuran secara luas. Nah, metrologi itu hubungannya dengan alat-alat ukur. Contoh sederhananya itu timbangan. Jadi beda jauh ya sama meteorologi yang bahasanya itu terkait fenomena cuaca. Kegiatan pengukuran sebenarnya sudah ada sejak masa sebelum Masehi. Bahkan pada zaman Mesir kuno, itu sudah ada pengukuran dengan mengacu pada panjang lengan Firaun yang berkuasa untuk mendukung pembangunan dan keseragaman pengukuran saat itu. Nah, sampai saat ini manfaatnya lebih besar lagi dan meteorologi telah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari yang sangat alamiah dan vital. Nah, metrologi itu secara garis besar memang ilmu terkait pengukuran, tapi bisa kita breakdown jadi tiga kategori, yaitu metrologi ilmiah yang berhubungan dengan pengaturan, pengembangan standar-standar pengukuran, dan pemeliharaannya. Kategori ini dikatakan tingkatan metrologi yang paling tinggi karena merupakan puncak ketertelusuran standar secara nasional dan secara sederhana ketertelusuran ini bisa menjamin pengukuran yang ada itu bisa diketahui bersumber atau mengacu dari standar tertinggi definisi satuan. Nah, ada pula metrologi industri yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran yang ada pada alat-alat ukur industri itu berfungsi dengan akurasi yang memadai dan baik dalam proses persiapan, produksi maupun pengujiannya. Dan terakhir ada metrologi legal yang berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, keselamatan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan lebih fokus pada metrologi legal. Jadi, metrologi legal sesuai dengan penjelasan sebelumnya lebih menekankan pada sisi fungsi pengukuran untuk kepentingan umum dan juga penerapan undang-undang. Nah, hal yang paling membedakan dari kategori lainnya adalah metrologi legal memiliki undang-undang dan dijamin oleh negara. Semboyan metrologi legal adalah bencana patakaran praya kepradanan, yang artinya memperdaya ukuran dan menghilangkan kepercayaan. Nah, tujuan dari meteorologi legal adalah melindungi kepentingan umum dengan menjamin kebenaran dan ketertiban pengukuran pada alat ukur takar atau timbang yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Sifatnya itu mandatori karena dijamin oleh undang-undang. Lalu standarisasi untuk semua alat ukur dan tertelusur. Seperti yang sebelumnya dibahas, tertelusur ini menjamin kegiatan metrologi agar penyesuaian alat-alat ukur yang ada itu sudah mengacu pada standar yang memiliki akurasi yang lebih tinggi. Yang jika ditertelusuri, puncaknya adalah perwujudan definisi satuan. Nah, untuk metrologi legal di Indonesia itu diselenggarakan melalui Direktorat Meteorologi yang berada di bawah Unit Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan juga Kementerian Perdagangan yang melaksanakan fungsi pembina regulator. Nah, untuk operator kegiatan lapangan itu di setiap kota kita memiliki unit-unit pengelola meteorologi.
Nah, sebelumnya dibahas kalau pembeda dari meteorologi legal adalah karena adanya undang-undang yang menaungi dan juga kegiatan meteorologi legal adalah mandat negara sehingga seringkali berhubungan dengan aspek legalitas. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Meteorologi tahun 1981 tentang meteorologi secara umum. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 115 tahun 2019 tentang Unit Meteorologi Legal yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan meteorologi legal di setiap daerah. Dan juga ada Permendag RI nomor 67 dan 68 tahun 2018 tentang alat-alat apa saja yang wajib ditera dan tera ulang serta jangka waktunya. Lalu, apa sajakah kegiatan yang dilakukan oleh meteorologi legal? Pada dasarnya, kegiatan meteorologi legal itu berkutat pada yang pertama mengelola standar, satuan ukuran, dan laboratorium meteorologi legal. Kemudian yang kedua adalah menera dan menera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya atau yang disingkat UTTP. Yang ketiga, mengawasi kebenaran UTTP dan BDKT. BDKT itu barang dalam keadaan terbungkus. Dan yang terakhir adalah melaksanakan penyuluhan ke meteorologi. Nah, sebelumnya terdapat istilah menera pada slide sebelumnya. Jadi, apa itu menera? Menera adalah kegiatan tera, yang artinya adalah menandai dengan tanda tera yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Sedangkan untuk tera ulang adalah penandaan kembali pada alat yang sudah pernah ditera, Pak, atau yang setelah masa teranya sudah habis. Kemudian kegiatan Tera meliputi pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda Tera. Nah, untuk masyarakat yang berkecimpung di bidang teknik mungkin akan bingung karena terdapat istilah kalibrasi yang mana antara kalibrasi dan kegiatan Tera ini sama-sama berkaitan dengan pengukuran ya untuk memastikan akurasi angka. Namun yang berbeda adalah untuk meteorologi hanya dijalankan oleh Direktorat Meteorologi dan Unit Pengelola Meteorologi Daerah. Sedangkan untuk kalibrasi itu bisa dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian untuk kalibrasi itu sifatnya lebih pada sukarela karena bergantung pada panduan mutu yang dimiliki oleh pemilik alat tersebut. Sedangkan untuk tata ulang seperti yang dijelaskan sebelumnya, eh, dia diperlukan karena memiliki undang-undang dan menjadi sebuah eh, kegiatan dari negara untuk menjamin perlindungan konsumen. Jadi tidak ada eh, tindak kecurangan. Jadi bedanya dengan kalibrasi, kalau tera ulang itu lebih ke arah legalitas di bawah hukum dan untuk melindungi konsumen, dan untuk kalibrasi lebih pada mutu dan mengurangi eh, kesalahan atau mengurangi kerugian dalam proses produksi atau kegiatan lainnya sesuai dengan kepentingan dari alat ukur tersebut. Nah, sebelumnya kita membahas kegiatan tera dan tera ulang, ada yang namanya proses memberi tanda tera. Nah, tanda tera itu adalah part paling penting yang ada pada kegiatan tera ulang karena tanda tera itu menandakan alat ukur sudah ditera. Nah, ini di sini saya tampilkan contoh dari tanda tera di meter gas. Yang tanda tera ini ada yang bentuknya lemping, yang mana terdapat tanda daerah, di sini bentuknya bulat agak lonjong, dan di dalamnya ada kode daerah dan yang melakukan tera pada alat tersebut. Kemudian ada juga tanda pegawai berhak yang berisi inisial dari petugas yang berwenang untuk memberikan tanda tera pada alat tersebut. Dan terakhir ada juga tanda sah yang menunjukkan angka tahun alat tersebut telah ditera atau ditera ulang. Kemudian di sini pun ada tanda jaminan yang merupakan tanda penjamin yang biasanya
dikaitkan atau diterapkan pada bagian-bagian alat ukur yang memang bisa diubah. Jadi kita bubuhkan tanda jaminan agar menjaga bagian tersebut itu tidak bisa diotak-atik, sehingga apa yang sudah diuji pada saat tera-tera ulang itu akan terus seperti itu tanpa intervensi dari pemilik alat ataupun pihak-pihak tertentu. Jadi hasilnya memang sudah akurat beserta dengan hasil pengukuran teranya. Nah, kemudian untuk metrologi legal itu memang hanya mengenangani alat-alat ukur yang terkait dengan transaksi ekonomi. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, terdapat Permendak Nomor 67 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang alat apa saja yang wajib ditara dan ditara ulang. Nah, pada list ini merupakan list-list alat yang wajib. Nah, selain alat yang tercantum pada list ini akan masuk pada kategori alat ukur rumah tangga atau alat ukur yang dipergunakan untuk kontrol dan bukan untuk transaksi. Di sini contoh yang paling sering kita lihat mungkin meter KWH ya, meter air, timbangan, dan lainnya. Kemudian ada juga Permendak Nomor 68 tentang jangka waktu alat ukur itu ditara ulangnya berapa tahun sekali atau berapa lama intervalnya. Mayoritas dari alat ukur itu memiliki waktu 1 tahun untuk dia batas sah untuk alatnya itu teranya masih sah atau masih berlaku. Nah, pengecualian bagi alat-alat yang ada pada list yang saya tampilkan. Ya, kemudian berikut adalah contoh nyata dari penerapan metrologi legal, yakni pengecekan atau tera-tera ulang pada alat ukur. Biasanya terdapat sidang tera ulang di pasar, baik tradisional, modern, ataupun supermarket. Biasanya dilakukan pengecekan atau tera timbangan, jadi konsumen yang membeli sesuatu di pasar dapat terjamin dan tidak dicurangi. Begitu pula di SPBU. Semua SPBU melakukan tera ulang, bahkan diawasi untuk menghindari kecurangan. Nah, contoh-contoh alat lainnya juga kita melakukan dan tera ulang pada meter air, meter KWH, tangki ukur, meter gas, dan alat ukur lainnya. Ya, pada intinya komoditas seperti sembako, bahan-bahan yang diperjualbelikan berdasarkan berat atau ukuran, air, listrik, dan gas itu harus diukur, dan semua hal ini sangat mempengaruhi kehidupan pribadi kita tentunya. Maka dari itu, pentingnya metodologi legal adalah sebagai penjamin bahwa apa yang kita bayarkan itu memang sesuai. Nah, semoga paparan yang diberikan dapat menambahkan insight ya bagi kalian semua. Mulai dari pengertian metrologi yang merupakan ilmu pengetahuan tentang pengukuran secara luas dan juga penjelasan metrologi legal yang masih dalam ranah pengukuran namun berfokus pada alat-alat yang digunakan dalam transaksi ekonomi dan memiliki UU yang menjamin. Kemudian peranan metrologi legal dalam kehidupan keseharian kita yang berfungsi untuk memberikan ketertiban ukuran serta jaminan perlindungan kita sebagai konsumen agar tidak ada kecurangan dalam transaksi. Secara sederhana, metrologi legal itu menjamin 1 liter bensin yang kita bayarkan itu memang 1 liter dan kita tidak dicurangi. Pada itu, dengan mengetahui tentang semua ini, semoga kita semua bisa menjadi konsumen cerdas yang awas tentang alat ukur, takar, atau timbang dan membantu mewujudkan ketertiban pengukuran serta menghilangkan tindak kecurangan. Berikut referensi yang saya gunakan dalam menyajikan paparan untuk edukasi metrologi legal kali ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan paparan yang saya sampaikan saat ini terkait metrologi dan perannya dalam melindungi kita sebagai konsumen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.